Mulai. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini saya akan menemani adik saya. Dia mau buat donat hari ini. Ya kan, jadi kan saya memang biasa nggak pernah masak. Ya, jadi saya cuma numpang di sini. Jadi biar ada konten kita. Jadi kita buat donat hari ini dan kita langsung lanjut aja ke bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahannya untuk kita membuat donat ya. Jadi kita mulai dari sini. Ini susu UHT 75 ml. Lalu air dingin ya. Jadi airnya harus air yang agak-agak dingin ya, jangan air hangat atau air panas. Ini 150 ml. Terus ini kuning telur. Tapi ini bisa opsional ya, bisa dipakai, bisa nggak dipakai. Nah kalau misalnya kalian mau pakai putih telurnya supaya nggak kebuang, nah ini tepungnya bisa kita tambahin sedikit. Jadi tambahin sedikit demi sedikit, nanti aku akan kasih tahu. Nah ini kuning telur 3 biji, nah ini putih telurnya 3 biji. Terus ini gula 80 gram, ini juga opsional, bisa ditambah kalau kurang manis. Nah ini butter 100 gram. Terus ini ragi, nah ragi kalian bisa 7 gram sampai 10 gram, tergantung kalian mau berapa fluffy ya, mau berapa lembek gitu ya. Terus ini susu bubuk, nah susu bubuk itu 15 gram, tapi kalian boleh tambah lebih banyak kalau misalnya suka lebih wangi ya. Terus ini tepung protein sedang 150 gram, ini tepung protein tinggi 350 gram. Jadi ini bisa beli sakra, ini bisa beli segitiga biru. Jadi apa dulu kita mulai? Nah ini kamu ayak dulu. Ini tepung protein sedang ya. Jadi bisa beli merek segitiga biru atau apa aja lah yang segitiga, yang protein sedang 150 gram. Kenapa ada tepung yang protein sedang dan protein tinggi ya? Iya, kalau protein sedang biasanya dibuat untuk bolu, untuk kue supaya dia lebih lembut. Kalau ini yang protein tinggi itu bisa untuk buat roti atau pokoknya yang dia lebih teksturnya lebih kasar kayak gitu. Jadi ada orang yang buat donat tuh pakai protein tinggi semua, ada orang yang mau mix kayak gini. Nah kalau di mix kayak gini nanti dia lebih lembut. Jadi walaupun donatnya udah semalaman gitu, udah sampai besok masih tetap lembut gitu. Oke, lanjutin ya. Oh jadi kita campur aja? Iya, dicampur aja. Bisa? Enggak kan tinggal banyak sekali. Oke, terus kita buka susunya. Nah ini karena aku belinya kayak gini, sasetan, habisin aja semua nggak apa-apa, dia daripada habis sisa. Ini sih fungsinya lebih ke supaya lebih wangi. Terlalu banyak ini jadi nggak bisa diayak. Sini aku bantu. Nah kamu letakin susunya. Jadi ini kenapa diayak? Jadi seringkali orang tuh bingung kenapa tepung tuh harus diayak. Jadi sebenarnya tepung tuh diayak supaya kalau misalnya ada kotoran atau ada gumpalan di dalamnya tuh kita tahu. Jadi biar auto berhasil gitu, nggak bisa gagal. Jadi aku pernah beli tepung, terus karena aku nggak tahu kenapa harus diayak dan aku pikir udahlah sama aja diayak sama nggak diayak kan. Ternyata waktu udah siap rotinya ada kayak serangga kecil gitu di dalamnya dan akhirnya dibuang semua gara-gara kita jijik kan liatnya. Oh ini kayak Ini taruh langsung di sini aja. Oh. Kalau susu mah nggak perlu diayak, nggak mungkin ada hewan-hewan soalnya. Jadi memang kalau dibilang nggak mungkin itu beneran loh. Jadi aku pernah beli ini tepung mereknya padahal merek yang sama juga, cuma kemarin aku beli yang 5 kilo dan di dalamnya itu ada kayak jangkrik gitu. Nah itu kenapa harus diayak. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu atau ada kutu, nah dia nampak ya. Terus ini juga mau masukkan? Gak usah. Oh ini kamu masukin ke sini. Yang mana? Ini airnya. Oh ini air putih. Ya. Masukkan ke dalam. Air 150 ml, susu 75 ml. Supaya dingin, tadi aku taruh es batu sedikit. Iya, kenapa harus dingin? Supaya kembang aja nanti. Oke, terus masukin ini semuanya.
gula. Jadi ragi paling terakhir ya. Ini singkirkan dulu supaya nggak salah. Oke, ini butter. Tinggal sendok dong. Terus butter 100 gram langsung ya. Kalau butter tidak perlu dicairkan dulu, tapi kalau margarin perlu dicairkan. Resep originalnya adalah 3 kuning telur plus 1 putih telur. Jadi 2 putih telur ini akan dibuang atau nggak dipakai. Cuma karena kan aku sayang kalau misalnya setiap kali aku masak ini kan putih telurnya dibuang. Jadi aku masukin aja sekalian. Nah kalau misalnya ini putih telurnya kita masukkan semua, maka airnya kita harus tiadakan gitu. Jadi dikurangi maksudnya. Iya, air putihnya ditiadakan. Maksudnya yang putih nggak usah pakai gitu. Supaya dia nggak terlalu lembek. Oke, ini tinggal masukin tepungnya. Oke, tinggal raginya pakai. Langsung taruh. Ya, langsung lemparkan dulu. Jadi kalau ragi ini kalau misalnya kalian taruh 10 gram itu nanti hasilnya dia akan kembang segini. Tapi kalau misalnya ini aku sengaja kurangi karena kan maunya lebih sehat ya, lebih dikit. Jadi nanti dia paling akan segini doang. Oke, ini kita tinggal masukin ke mesinnya. Ini tinggal dicolok, terus pilihannya adalah adon dan fragmentasi ya. Jadi nomor 12. Oke, tinggal di start. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masukin putih telurnya semua, nanti kalian nunggu dia ngadon. Nanti kalau misalnya hasilnya dia kayak benyek-benyek, lengket-lengket, berarti dia harus ditambah tepung lagi sedikit demi sedikit. Nah ini kan aku buat resep original, jadi nggak pakai putih telur yang lebih tadi. Jadi ini supaya teman-teman bisa lihat tekstur aslinya itu kayak apa seharusnya. Oh jadi putih telurnya dibiarin aja dulu. Iya. Nanti baru ditambah. Enggak. Ini sekali ini kita buat yang sesuai dengan yang asli dulu, biar nanti teman-teman bisa lihat aslinya tuh kayak mana loh. Harusnya setelah diadon. Oh, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sayang putih telurnya boleh dimasukin, tapi airnya ditiadakan ya. Ya. Jadi supaya dia nggak terlalu banyak nanti, supaya nggak susah dibentuk. Oke, jadi ini kita tunggu berapa lama? Ini timernya 1 jam 24 menit. Jadi ini udah sama fermentasi ya. Sebenarnya dia pengadukannya itu kurang lebih ini 23 menit sih. Nanti setelah itu 1 jam itu kita nunggu dia kembang. Oh, saya kira tadi ini 1 menit. 1 jam. Memang kalau pakai rebread ini agak lebih lama sih. Ya dibandingkan kita ngulen pakai tangan tuh jauh lebih cepet. Cuma kan kayak gini kan kita gampang ya, tinggal kita tinggalin, nanti udah jadi. Tinggal kita bentuk terus kita goreng. Oke. Bentuk originalnya yang asli tuh kayak gini. Nah, ini bakal bagus banget dan bakal lembut banget. Cuma aku suka dia lebih kering supaya lebih nggak lengket-lengket di tangan ya pas kita pembuatannya. Kita tambah sedikit. Kita bedai dia sedikit. Nanti kita pakai foundation. Nah, dia kan kayak gini kan dia lebih kering kan. Ya nanti kita akan lebih mudah bentuknya, nggak lengket-lengket. Nah, supaya nggak mubazir, kita gini-ginikan dia supaya dia tetap kena bedaknya semua ya. Supaya nggak sayang bedaknya, mahal soalnya. Merek channel ya. Iya. Oke, jadi ini udah kembang ya. Terus kita taruh tepung supaya bisa digiles. Sebelumnya kita kasih dulu tepung supaya dia jangan lengket. Oke. Meja dibersihin dulu ya, pakai air sabun, terus pakai air biasa. Wow. Oke. Terus kita kasih tepung lagi di bagian atasnya. Dan sedikit bukan. Oke.
Oke. Tinggal Jadi cetak. sekarang kita cetak ya. Oke. Oh, pakai cetakan gitu ya. Iya, Jadi gampang. jadi lebih cepat. Oke, ini kita kumpulin jadi satu, nanti bisa dijadiin donat lagi. Rapet-rapet supaya jangan sayang. Nah, kenapa tadi kita harus bilas sampai benar-benar flat supaya waktu kita cetak ini nanti dia kan mengembang lagi supaya lebih bagus. Kalau tadi nggak flat nanti dia bakal tebal banget jadinya. Ini cepat kita ambil sebelum dia bersatu kembali. Sudah hampir selesai. Terakhir. Oke. Jadi ini adalah yang second grade ya. Jadi pasti akan lebih enak yang pertama itu. Tapi kan ini sayangnya kok dibuang. Jadi kita tetap akan cetak kembali. Oke, dan ini udah kelebihan tepungnya kita pakai, nggak mau rugi ya. Donat termudah. Trip kedua. Ini mudah banget sih. Orang yang blow on sekalian pun pasti bisa. Contohnya aku ya. Aku kalau buat kue itu rata-rata nggak jadi, tapi kalau buat ini pasti jadi. Yang penting resepnya sesuai takaran. Nah, dia kan agak lebih jelek sedikit ya daripada di situ, tapi tetap bisa dimakan. Kita tarik-tarik sedikit, terus kita goreng dengan api yang panas ya. Pastikan apinya sudah panas. Panas aja. Kurang panas ya? Kurang panas. Sebentar ya. Bisa dimasak ini langsung naik ke atas. Jadi kalau bentuknya agak-agak merah-merah sedikit nggak apa-apa karena itu artinya dia lembut. Nah guys, dia udah mulai mengembang. Jadi besar. Ajaib. Jadi besar. Oke, dibalik itu paling banyak 2 kali doang ya, jangan balik terus. Tadi saya lihat kamu balik-balik terus. Iya. Tadi karena belum panas. Iya. Oh, udah siap ya? Kita tunggu kawan-kawannya ya. Oh, nggak sampai warnanya coklat ya? Enggak. Nanti makin kita masak dia makin coklat sih. Karena nih kalau begitu dia udah panas cepet banget coklat. Nah, udah kan? Tapi balik 2 kali itu, ay. Iya. Dibalik-balik. Ya, oke. Kayak belum ya. Wow. Mantap.
Ini udah panas kan, jadi kembang. Diingat yang mana duluan masuk tadi. Nyanyi pansu susu ya, Bu? Biar nggak kosong. Oke, jatuh. Lanjut. Oke, dan selanjutnya seperti itu terus ya, sampai semuanya kita goreng selesai. Oke guys, jadi kita keluarin dulu. Tadi lupa, ini coklatnya udah kita microwave biar Wow. panas. Wow. Wow. Nah guys, jadi ini coklatnya udah kita keluarkan ya, udah mencair tadi dari microwave. Tinggal nanti kita langsung celup donatnya ke atas. So easy. Ya, Oke. Celupin taruh setengah. aja. Oke. Nah, jadi deh. Kita taruh di sini ya. Tanah. Yang udah digongseng terus kita Haluskan. haluskan. Nah, kalau misalnya suka kacang, bisa kayak gini. Oke, tuh. Nah ini Kurang contoh meriah. dua udah jadi. Bentuknya agak kurang menarik, tapi ini rasanya enak banget. Ngalusin ya, Bu? Aksa tulusin aja Bu, biar promo. Jadi bisa pakai keju, pakai apapun topping yang kalian suka. Boleh juga kayak gini. Teksturnya. Sih, bagus banget teksturnya kan? Ya. Nah, makanya ini lembut sekali. Teriak. Oke? Enough? It's enough for me. Enough, oke. Bye-bye. Bye. Come, let me see your face. Wow, is it good? Yes? Yeah. You want more? You want more? Okay, take again. No more? Guys, jadi ini donatnya udah jadi. Saya mau makan dulu. Thanks for watching. See you on my next video. Dicoba ya guys, buat kalian semua